lihat senyum manis di atas bibir berginju, kedip mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan, satu korban terjerat itulah harapan. Semuanya. Yeay. Entah sampai kapan kau mampu bertahan, hindari kenyataan. Entah sampai kapan Mungkin kau terpikir lepas belenggu. Halo semuanya, sampai jumpa. Selamat jumpa kembali di bincang-bincang, ngobrol-ngobrol di YouTube channelnya 5 Dimensi. Seperti biasa dengan host yang paling fenomenal ini, ya kan? Host yang jantan tapi bernama keibuan, Novi Rock. Oke. Seperti biasa kita pasti kedatangan tamu-tamu agung ya di sini. Tamu-tamu luar biasa, tamu-tamu yang pastinya punya background dan latar belakang yang sangat luar biasa. Punya flying watch yang mengerikan, jam terbang maksudnya. Seperti biasa ini sudah bukan flying fox, bukan. Ini. Nah, kali ini kita kedatangan seperti biasa. Sebelumnya kan kita kedatangan vokalis. Nah, ini juga ada seorang vokalis dan ada seorang drama. Wow. Anak band. Nah, anak band siap-siap. Ini harus tahu nih. Pokoknya kalau ngelihat mereka berdua nih, kalian harus siap-siap buat pogo, men. Ya kan? Pogo. Pogo tau nggak pogo? Joget. Joget. Nah, ini kita beri tepuk tangan yang sangat meriah buat Mas Trisno dan Mas Ari. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik. Ini dia nih. Sudah lama sepertinya nggak kelihatan ini. Kayaknya sibuk banget di belakang layar nih. Sibuk di belakang rumah. Iya. Berkebun sama main cupang nih si bro nih. Gitu ya. Mantap. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Pokoknya kita kupas tuntas. Oke. Dan seperti biasa ini ada penyanyi remaja kita yang beranjak dewasa. Masih remaja. Oh, remaja belum baru dari dewasa. anak kecil remaja. Belum. Oke. Ini nanti kita bakal ngobrol lagi tentang yang pasti singlenya dia. Bagaimana sih seputar singlenya dia? Habis-habisan kita kupas tuntas ya. Tepuk tangan buat Madena. Yes. Mas Ari dan Mas Trisno ini, ini saya mengidolakan mereka pada zaman dulu. Saya dari melihat mereka tuh dari zaman SMP SMA ya, SMP pokoknya. Berarti kita SD tuh. Loh, gimana sih? Udah orang SD, ya SMP gitu. Waktu itu sampai kelas berapa, Mas? Kelas berapa ya? SMP kelas 3 Kelas 3? Nah, kita baru kelas 1 SMA waktu itu. Oh iya. Jadi beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Madena kelas berapa waktu itu? Sedang dalam proses. Oh, dalam proses. OTW. Ayah mungkin juga belum nikah deh. Oh iya, Gitu belum ya. ya. Jadi Mas, saya mau nanya nih kesibukannya lagi pandemi ini. Tip X bagaimana kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah sebetulnya Tipek kita nih lagi proses rekaman, udah beres sih buat album ke-8. Ke-8. 8. Album saya 10. Gambar semua. Album foto. Tapi ini 8 ke-8 berarti wow. Legend ini mereka loh. Bener. Dan kalau mereka ini salah satu pionirnya ska ya. Benar nggak? Ya, kalau di industri kita yang pertama. Ya, pionirnya ska. Jadi siapapun kalau di Indonesia tuh kayak Iwake ya, yang rap awal pertama, dia pasti sekarang jadi legend. Nah, ini ska yang awal pertamanya mereka ska di Indonesia sekarang udah pantas sangat jadi legend. Ini makanya saya sangat antusias sekali nih. Aduh,
Saya hafal beberapa lagunya, tapi ya nanti Den aja nyanyi. Ya, Den. Oke, jadi kesibukannya apa? Sama pandemi masih album, terus Album. di luar itu? Di luar itu kebetulan kita nih prosesnya kemarin pas pertama pandemi itu hampir 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih kita nggak ketemu nih. Nggak ketemu sama 3 teman-teman. bulan? Ketemunya Virtual aja. Virtual. Virtual. Ya. Virtual. Ngejaga social distancing. Waktu itu kan trennya tuh lagi apa ya, orang ya panik lah, kita belum tahu kan kayak apa nih situasinya. Akhirnya dari awal kita dapat informasi tentang apa virus COVID-19 udah kita nggak ketemu. Itu hampir 4 bulan, baru setelah itu kita pikir kalau begini terus nggak bisa apa-apa nih. Wah, iya, ketemu lah, kangen juga kan sama teman-teman yang lain. Akhirnya ya udah kita ketemuan, dan kebetulan waktu itu kan project rilis bukan rilis ya, proses rekaman ini kan belum ada yang masih ke pending waktu itu. Jadi ya udah kita kelarin, udah kelar semua. Ya akhirnya albumnya yang harusnya rilis tahun ini pending. Ke pending ya. Karena situasinya masih belum jelas kayak sekarang. Belum jelas. Ya. Harusnya sih udah dirancang barengan sama ulang tahun Tip X yang ke-25. Kedua 5 September. Wah. 25. men. Wow. Tip X ini kita mah enggak. Oh. Tip X 25 kan? Tua banget. Kita 2 kali umur Dena. Kita kayak 26-nya. 26 ya. Jadi kepengen umur setahun nih. Oke, selama pandemi apakah pernah maksudnya konser virtual kan lagi rame ini Iya, maksudnya? konser virtual kita. Iya, Sempet ya? bikin juga. Kita bikin, terus juga ya ikut-ikutan tren sih sebetulnya. Ikut-ikutan trennya. Karena kan waktu itu bingung kan. Ini mau ngapain, masa anak band kagak ada aktivitasnya sama sekali gitu kan. Akhirnya ya udah kita bikin konser virtual, terus kita bikin dari yang berbayar sampai yang gratis. Di YouTube kita bikin itu waktu itu ada 2 band kebetulan kan, jadi band dari teman-teman kita juga foto mukanya, terus baru ya habis itu udah dari, tapi sebelumnya kita sempat bikin ini ya, apa namanya, jamming. Oh, jamming yang di Instagram Instagram jamming itu gitu ya. Oh Ah, iya betul. Jadi Oke. emang harus ini sih, harus kreatif. Soalnya biasa kita ada aktivitas kayak apa, Biasanya weekend Bermusik, jalan. jalan. kemana, ini nggak apa ngapa-ngapain. namanya, ada apa namanya, keluar ya, Iya. konser, manggung. Ternyata suruh diem di rumah aja gitu kan. Bingung. Ngapain gitu. Bingung ngapain kita ya kan? Dan akhirnya kita sekalinya konser ya dapetnya di TV terus kayak kemarin. Iya, Oh iya ya. akhirnya kita di TV. Oh, konser di sempat Ya, di TV. bulan- Tapi nggak ada yang nonton di TV, di Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Timnya aja. Timnya aja Pak. Timnya aja ya. Oh. Karena kan memang kan protokolnya begitu. Ini kan Tip X salah satu band dengan fanbase yang sangat besar ya. Salah satu ya. Iya. Maksudnya saya ngelihatnya 3 besar lah. ya 3 besar ya, dari Slankers, ya Oi. kan, Oi, dan Tip X, ada dan macam-macam kan. Saya lihat ini luar biasa besarnya kan, maksudnya itu di manage dengan baik kah sampai sekarang? Iya, di maintenance. Di maintenance, ya. Dari X-Friend pusat kita kan ada organisasinya untuk untuk berhubungan sama X-Friend yang ada di daerah. Di 34 provinsi ini ada korlapnya masing-masing tiap kota. Jadi database-nya ada di pusat. Iya, itu dia. Band legend itu seperti itu, sangat menghargai penggemarnya. Jadi Madena tuh bisa ini dan nanti kalau Madena fansnya udah banyak, Amin. di maintenance yang baik. Kayak abang-abang ini, akhirnya mereka jadi legend sampai kayak sekarang. Wow. Gitu. Oke, seperti biasa nih, pasti ada yang fans-fans baru kan, fans-fans Tip X itu selalu, maksudnya yang regenerasi ya kan, regenerasi, termasuk saya gitu, fans-fans yang muda-muda kayak saya. Saya nggak tahu nih bagaimana awal terbentuknya Tip X. Kenapa bisa namanya Tip X? Kenapa nggak Stabilo gitu? Ya sebetulnya gini, banyak kita waktu zaman dulu bikin nama band kan pasti nyari nama tuh yang familiar lah ya, orang gampang banget buat nginget nih band. Karena kalau namanya susah-susah, takutnya band kita susah dikenal. Gitu ya. Nah akhirnya
kita sepakat pakai nama tipe X. Sebetulnya itu bukan tipe X. Bukan tipe X ya? Tapi TIPE strip X, tipe X. Type X. Bukan. Bukan tipe X. Tipe X. Oh, iya. Indonesia banget. Indonesia Kita banget. band Indonesia. Bukan Y ya, bukan Y ya, tipe ya. TIPE strip X. Filosofinya tipe X adalah tipe yang beda dengan yang lain. Oh, Jadi kita iya. pengen jadi band yang punya karakter dan juga punya ciri khas yang beda sama band-band lain gitu. Dan memang pada saat itu paling beda. Ya, Ya. alhamdulillah kita Begitu nongol berani paling untuk beda. melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang saat itu ini band apa sih gitu ya, ini lagunya apa sih gitu, karena kan di industri pada saat itu kan dikuasain sama pop rock, Rock ya. pop sama rock. Kita sempat sama kayak teman-teman band yang lain mungkin kita ngirim demo waktu itu. Kita tuh sebetulnya tahun 97 itu kita udah mulai recording sendiri, karena tujuannya sebetulnya Tip X nih kita sadar kita band yang beda lah di industri nantinya gitu. nggak pernah kepikiran industri kayak apapun, sebetulnya nggak kepikiran. Kita bikin recording waktu itu, ya udah nih kita bikin lagu, nanti kita bikin album sendiri gitu ya? Dulu indie label lah atau do it yourself. Iya. Nah, kita bikin kayak gitu. Nah, tahun 98 awal itu kita mulai iseng-iseng coba label rekaman tuh kayak apa sih gitu. Oke, mulai ke label ya. Mulai ke label, tapi cuman pengen tahu doang, pengen cek ombak aja. Karena kita tahu nggak ada nih band kayak kita nih ada di industri kayaknya susah lah gitu. Memang Belum ada. Cek ombak aja udah kita kirim, ya itu. Ada yang macem-macem. Ada yang ini lu bikin lagu jangan kayak gini deh, nggak laku nih. Ya sempat digituin? Oh iya. So tau ya. Sempat digituin ya? Karena kan aku nih. nggak laku nih. Lu bikin yang, lihat dong band-band yang laku zaman waktu itu kan rock ya. Lu bikin lah band-band yang kayak rock kayak gitu dong. Oh iya, oke. Gue bawa lagi Itu di label itu waktu di label. di label. Terus ada yang gua kirim juga. Ya gitu. Kita kan telepon, biasa kan dapat Iya, koneksi kan? telepon. Telepon. Gimana itu demonya? Demo yang mana ya? Demo yang mana? Kirim lagi berkali-kali sampai ya udahlah, nggak usah lah, ini mah kayaknya nggak jelas gitu. Jadi hopeless doang ya. Hopeless akhirnya, karena ya kita kan cuma pengen didengar doang, pengen tahu responnya kayak apa gitu. Makanya orang bilang zaman dulu tuh, wah kalau rekaman tuh susah, ya kita ngerasain. Iya. Ngerasain. Katanya emang susah banget ya, Susah. beda banget sama sekarang. Kalau sekarang jauh banget lah. Ya jadi zaman dulu tuh emang apa ya? Zaman dulu ya kesannya kayak Zaman dulu ya. waktu itu Tua banget kayaknya. Waktu itunya udah berapa tahun yang lalu? Iya, udah beberapa tahun yang lalu tuh emang perjuangannya emang lumayan beda sama zaman sekarang kan. Karena kalau situasinya waktu itu yang lagi hype itu rock, ya semua label punya band rock. Dan itu memang kayaknya kita kan ngelihat dari industri musik dunia Amerika. Mereka waktu itu ya, buat referensi musik semuanya situ ya? semuanya ngeliatnya ke situ, sampai label-labelnya juga mungkin ngeliat ke situ. Ya udah, macam-macam kita dapat alasan yang menurut kita tuh aneh, tapi karena kita nating tulus waktu itu kan, ya udah kalau nggak diterima juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ya udah. Tapi ternyata tahun 99 itu kita diterima di Aquarius. Waktu itu Aquarius ini punya anak perusahaan lah. Namanya waktu itu Independent Record. Independent Record, kita diterima di situ. Ya udah, seneng tuh semua tuh. Seneng banget lah, waktu zaman itu kan masuk label tuh susah ya kan. Seneng banget, seneng. Cuma kita waktu itu nggak tahu tuh, habis itu kan ini diterima kita dapat duit nggak ya? Itu ujung-ujungnya itu. Karena kan kalau ngomongin ke label rekaman tuh, kayaknya kalau orang artis-artis yang udah rekamannya duitnya banyak gitu. Kayaknya dapat duit. Ternyata kita baru tahu, oh kita dapat royalti sekian persen gitu kan. Kita baru deh belajar tuh. Tapi awalnya sama sekali nggak ngerti. Sama sekali nggak tahu apa. Jadi industri pun kita nggak tahu. Karena biasa tahu. mainnya ya di gigs aja kan, di event-event komunitas.
Itu sebelum label akhir diterima itu berapa label Mas? Ngajuin ke berapa label? Banyak. Banyak ya? Rata-rata label di Indonesia kita cobain. Kita cobain semua, udah cobain semua ya? Cobain. Dan Ya. jawabannya tidak? Dan jawabannya ada yang tidak, ada yang menghilang gitu. Ya, Toto nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Aduh. Gitu deh. Nah, akhirnya diterima di Aquarius, ya kan? Terus bikin album dan akhirnya album pertama langsung meledak ya? Ya, alhamdulillah waktu itu Lagu apa? single pertamanya Genit. Ya, gini Yang tadi kita nyanyi. Yang tadi. Oh, ini lagu pertama? Lagu pertamanya. Itu lagu pertamanya Den. Dan terus ya namanya waktu itu masih pada apa ya? Senang-senang kan diajakin bikin video klip. Ini lucu nih kalau nanti Dena lihat video klipnya Tipek yang pertama tuh aneh. Kenapa tuh? Rambutnya tuh baru pada numbuh. Jadi kita punya najar waktu itu. Pokoknya kalau kita bikin mau diterima di label, kita botakin nih. Jangan deh, Dena jangan ajar kayak gitu, jangan. Gak ada yang mau. Ngebayangin ini. Botakin tuh? Dibotakin, kecuali drummer gue waktu itu. Jadi drummer gue belum sempat botak. Dia agak-agak curang sih sebetulnya. Curang ya. Ntar. Botakin sekarang aja. Yang ini dong. Sebelum Saya Baru, sebelum iya. hari. Jadi terus apa namanya semuanya udah pada botak, baru numbuh lah istilahnya. Kita udah bikin video klip. Waduh. Gila nih kayak apaan ya? Akhirnya Baru lagi. Iya, Masa mana- muncul botak gak ada keren-kerennya. kata Nona udah gini deh. Kita warnain semua rambutnya. Jadi iya, semuanya diwarna. warna. Jadi mungkin band pertama kali yang berwarna satu band Tipek. Iya. Rambutnya. Out of the box, ya kan? Bukan karena emang kepengen keren, tapi karena keadaan. Karena keadaan. Ya masa botak-botak. Tapi sekarang juga sebenarnya kan pakai topi-topi kayak Mas Ari gini oke kan sebenarnya kan? Iya, sekarang cuma kan waktu itu gitu. kan kita udah sepakat gitu, ya udah botakin bareng-bareng. Wah, ya gue ngeliat temen-temen gue yang nggak pernah ngeliat botaknya, jadi lucu model kepalanya, ya. Udah nggak pantas nih botak. ya modelnya jadi Makanya aneh. jangan dilihat ya, video klip Genit jangan dilihat. Kayaknya Yang Iya, setelah Genit justru- baru nggak apa-apa, udah ada rambutnya. Justru harus dilihat. biasanya kan? dilarang tuh malah dilakuin. Biasanya emang begitu. Nanti lihat sama dia beneran ya kan. Iya, Di posting iya. malah nih katanya. Gue aja kaget, oh itu gue ya. Berarti perjalanan sudah 25 tahun. 25 tahun, dari 95 sampai 2020 ini udah 25 tahun. Ini apa resepnya bisa langgeng terus, sedangkan banyak band pada yang zaman itu juga nongol sampai sekarang ya berantakan, namanya nggak kelihatan, padahal sebenarnya bisa kan maksudnya kan, tapi makanya ini kita harus tahu nih Tipsnya resepnya dong, apa. tipsnya. Kenapa bisa jalan terus. Tipsnya mungkin satu, mencintai pekerjaan. Kita harus cinta sama bandnya. Jadi kalau lu cinta sama kayak kita cinta sama orang lah. Kadang-kadang kita cinta sama pasangan atau apa, kita akan mempertahankan itu. Yes. Jadi harus cinta dulu nih sama bandnya. Kedua, yang paling penting sih, kalau menurut gue sih band ya, band atau penyanyi atau apa harus ada jobnya. Kalau ada job itu ngapain? Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Benar. Harus ada jobnya. Dan yang nggak boleh dilupain fans club. Lo harus maintain fans lo dengan baik. Ex-friends namanya. Ex-friend. Ex-friends. Wah, ex-friends. Jadi Kita ex-friends kan? Ex-friends kita. oh, kamu ex angel. Ex-angel. Oh, angel kalau Ex-angel. cewek angel ya. Angel. Oh, angel ya. Jadi memaintain fans itu mungkin kelihatannya gampang. Secara teori ya, mungkin orang ngelihat, oh ya nih fans nih, udah butuhnya apa sih? Foto, tanda tangan paling gitu kan. Gampang lah. Tapi prakteknya susah. Susah. Yang tercatat tuh berapa puluh ribu? Di fanpage kita udah sampai 2.400.000. 2 juta. Bayangin nggak maintenance 2 juta orang tuh kayak gimana? Ya kan udah yang dewasa juga. Iya maksudnya tapi kan 2 juta fans gitu loh, dan yang pasti kalau Tipek ngeluarin album tuh udah pasti diterima tuh, 2 juta itu udah siap-siap menerima tuh, jadi ya tenang-tenang aja sih, biasanya gitu. Ya, Dan amin lah kalau ya gitu. amin, mudah-mudahan jobnya lancar terus juga kan gitu kan ya. Oke, sekarang Madena nih, Den. Ih, kok tutup mata? Ex-angel. Dena tahu kakak-kakak ini? Tahu lah. Tahu? Tahu. Jangan bilang om ya. Kakak dong. Aja. Tahu kakak-kakak ini? Tahu. Tahu.
kapan tahu lagu-lagu tentang Taunya mau udah lama banget. Udah lama. Udah lama banget. Mungkin karena dia masih kecil banget kali ya. Belum Masih kecil banget. belum lahir malah. Lagi dia, tapi dia udah kayak setiap apalagi lagu genit ini dia udah tahu lama banget. Iya. Cuman mungkin Dina tahu lagu karena banyak orang gede nyanyi kayak gitu. Cuman Dina belum terlalu notice sama om-omnya, kakaknya. kakak ini ralat soalnya pinter ya kamu. Tapi sebenarnya lagu genit itu kan temanya juga umum ya, jadi masuk sebenarnya buat anak-anak juga. Waktu zaman tip X baru nongol lagu itu tuh anak-anak kecil juga banyak yang nyanyiin karena seru juga lagunya kan, seru Rame gitu ya. Itu Dena juga tapi pada zaman itu belum ya. Hah? Ngedengerinnya justru Dengerin udah. Adik-adik Dina aja udah pada tahu. Iya. Pasti ayah bisa begitu? Pasti ayah yang Itu kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Sekarang kalau dulu kita mau dengerin lagu itu harus punya fisiknya, Oke, ya kan? Kalau sekarang kan enggak. Lu search aja tip X, lagunya banyak semua tuh keluar kan. Iya, keluar Lebih semua. gampang gitu. Jadi anak-anak sekarang mungkin kayaknya dulu ada band ini deh. Tip X umpamanya di search udah langsung banyak. Jadi dia punya banyak pilihan. Kalau yang zaman dulu kan enggak. Kalau kita punya CD atau punya kaset, kalau hilang harus pinjem beli lagi. pinjaman. Kalau kan Iya. pinjeman. Pinjam muter sana, dipinjam, kaset gua mana? Di sono. kusut. Pinjam sono, kaset gua sono. Seribut Hilang, itu udah dulu. selesai. Ya kan? Selesai. Gitu, Pulang ya. kusut, ya. Pulang kusut nggak jelas, ya. Udah putus-putus, saya kan disambung pakai nasi. Ya. Yang ini tau nggak? Zaman dulu lagi. Waktu itu. Jadi waktu itu tuh. Once upon a time. Jadi waktu itu kalau kaset itu agak kusut, kita benerin nih, dan terus kita pakai pensil, kita puter gini, biar tuh si pitanya. Itu dia kayaknya ada di kaset di rumah depan. Oh, dia pecinta itu kaset. Oh, gitu. Vinil. Oh, yang apa namanya antik-antik ya Dene? Iya. Oh, dia Makanya suka kata Vela disebut ini gimana kalau misalnya udah kusut. Nih caranya nih. Kasih tahu. Tapi bener loh, Dan. Iya. Penyanyi itu harus punya katalog banyak. Jadi kamu siap di industri ya. Maksud industri itu istilahnya tuh kita merasa kita bagus, tapi banyak yang lebih bagus lagi. Iya benar. Tapi yang membedakan adalah kita punya referensi yang beda-beda. Jadi banyak referensi itu kan orang mungkin nyanyinya bisa lebih keren banyak. Iya. Tapi yang banyak referensi jarang. Jarang. Nah, makanya kamu punya katalog sebanyak itu, best lah. Keren. Iya, oke. Tepuk tangan dulu. Den, aneh nggak ngedenger jenis musik yang tip X main nih? Enggak sih, kayak seru aja Kamu gitu. udah tahu nama genrenya apa? Emang enggak tahu. Genrenya tuh ska. Reggae. Oh, Ska. Ska. Ya. Kayak reggae gitu ya? Iya. Banyak reggae. Hah? Jadi ska tuh lebih tua dari reggae. Lebih tua. Lebih tua dari reggae. Iya, iya. Ska tuh lebih tua dari reggae. Dan Jadi malah justru ska duluan ya? ska duluan. Ska jadi kayak kalau dibilang reggae itu ska yang diperlambat lah. Ya kalau reggae emang suka yang ska. Cet. Kalau sekarang cet. Iya, Lebih cepet ya. cepet. Ada kesamaan sama pang ska itu kan pang juga ya? Pang Iya. ska ada juga kan ya? Ada. Skapang. Cuman Skapang. kalau itu kan udah mix ya kalau bahasa sekarang ya. Kalau zaman dulu punk ya jazz punk. Maksudnya ska. emang mereka punya riff sendiri, mereka punya istilahnya tuh panduannya sendiri lah. Kalau main punk tuh ya harus gini gitu. Dan apa yang memutus tip X ini kenapa memilih ska? Dulu kita nggak berpikir untuk main ska ya awalnya. Nah kebetulan dulu ada temen itu sempat masuk di Tipek juga awal-awal, dia bawain lagunya Madness dan Special waktu itu. Dengerin deh, ini kayaknya bagus gitu. Sama minum ya. Minum silakan. Oh iya mas, kalau minum silakan. Nah terus kita coba dengerin, wah enak nih lagunya, riang kan, Riang, ya. lagunya, happy gitu. Terus ya udah coba kita bawain. Ternyata pas kita kulik-kulik banyak banget yang bikin kita tuh seneng sama lagu ini. Kayak contohnya sebetulnya nih ini
band-band ini mereka personilnya banyak, ada yang pakai brass section kan, ada trompet, trombon gitu kan. Wah keren nih manggung kalau ada brass sectionnya kayak gitu. Nah itu awal-awal tuh akhirnya mulailah kita mainin banyak band-band sekeluar gitu. Ya itu keren banget deh, liat yang itu loh yang viral banget itu yang orang sampai nangis-nangis gitu. Itu dia notice Itu dari lagu jalan sana. itu. Iya itu yang sampai gitu-gitu. Dia bilang ini siapa sih? Tapi dia tahu lagunya. Tapi Dina bilang ini orang cover atau Oh gimana? beda ya Den? Dari yang Dena lihat sama sekarang? Beda makanya Beda ya? Dina. Gantengan mana? Di sana sih. Tuh kan? Gitu. Dina bingung. Ini kok udah putih kan? Kacamata hitam gue mana? Dan Kalau begini kayaknya udah jadi udah aneh kayaknya ya. yang orang sampai pacarnya gitu-gitu semua satu itu. Satu itu ya. Iya. Dena kalau ngeliat aslinya, kalau pas mereka lagi manggung, wah, Ajak dong. ya tuh ngomong dong. Ya, Oh masuk. siap. Kapan-kapan Siap. dicoring kalau perlu. Siap. Harus. Ya kan? Boleh. Nah itu hype-nya bener-bener kita ngeliat tuh, Iya. tuh pada rame pogo tuh semua. Iya, semua kayak gitu. Wah, Itu yang apa mungkin beda sama band-band lain. Kalau di kita nih, jadi karena personilnya kan banyak, personilnya banyak kan, dan pas ada trompet, trombon, saksofon, ada alat itunya. Keren banget. Buat gua nih pribadi, kayaknya gua gagah banget deh. Emang Iya, gagah. pas ada brass sectionnya tuh, gue suka nih gue bilang gitu. Makanya akhirnya kita megah kalau menurut gue ya waktu itu. Itu tipe personil berapa sih mas? Sekarang 6, 7 sama additional trompet. 7 sama additional trompet. Ada berapa tuh trompetnya? 1 trombon, 1 trompet. Dulu kita sempat pakai saxophone juga jadi 3. Cuma itu kebanyakan personil pembagiannya juga kan akhirnya jadi Iya, ngomongin pembagian lagi. ya itu realistis man. Oh, tergantung harga naikin dulu yang gede ya Tapi kan. baginya kan sama. Oke, perjalanan ini juga Mas Ari, saya mau nanya Mas Ari ini kan Tipex ini Mas Ari gabung di tahun 2008. 2008. Iya. Berarti di Tipex di album ke 6. Oke. Proses album ke-6. Sebelumnya ada audisi kah atau apa gitu? Jadi di audisi dikasih formulir, gitu, tolong deh kasih ke teman-teman yang lain. Sama dia dibakar. Pus. Gue sisain 1. Itu dia. Benar, itu benar. Gue sisain 1, gue isi sendiri. Oh gitu ya. Pokoknya ini lu doang. Cuma Iya, gue doang bro, yang lain pada nggak mau. Oke, udah Cuma deh. gue doang yang mau. Kan. Boleh ditiru. Dan untuk sebenarnya permainannya Haji, makanya dia pede karena saking optimis kan. Gua pasti bisa masuk band ini. Oh, motor gue saksi bisu tuh. Ya bro. Gue tempel snare, cymbal, pedal, semuanya gue cantol-cantolin udah kayak Aduh, Gitu udah ya. senang gitu. Saking penuhnya kan. Terus pada saat pertama kali gabung sama Tipex, apa yang dirasain? ya gue udah pasti senang banget karena gue pernah nonton konser Tipex waktu di Magelang. Gue pernah nonton. Gue pernah jadi band pembukanya saat gue sekolah dulu. Ya ini ya gue anggap ini anugerah dalam hidup gue bisa akhirnya. Waktu pertama ketemu manggil om tuh gue. Oh, manggil lo. Kagak. Enggak lah. Om Tris, aku main drum dong. Jadi album pertama itu gue kelas 2 SMA. Tuh, Tipex kan. album pertama. Udah lah jangan dibuka kayak gitu. Iya, makanya. Asik ter. Kan lu kelas 3 bro? Oh iya, gue masih kelas 3 ya. Iya, gue kelas 2 SMA. Jadi Beda setahun sih soalnya. pas Tipex tur konser di Jawa Tengah, kebetulan gue dulu masih di Magelang kan. Gue jadi band pembukanya. Nah sekarang ada di sini ya lu tau lah rasanya seperti apa. Itu dia. Itu anugerah. Dan di situ gue belajar banyak, nggak hanya tentang bagaimana cara ngeband itu nggak hanya sebatas kerja di grup. Di situ juga ada kekeluargaannya. Terus kita harus bisa menerima kekurangan masing-masing. Terus kita harus bisa jalan bareng seirama gitu. Seirama. Banyak banget yang gue pelajarin di situ. Otomatis gue bisa sampai sekarang. Ya alhamdulillah gue drummer terlama di Tipex. Di Tipex betul, drummer lama ya. Iya.
Semoga terus ya. Iya dong, harus Harus lanjut dong. dong sampai ntar jadi Sampai Dena bisa. Iya, Bareng. Ya itu udah ngebayangin kalau nanti kalau konser kira-kira 40 tahun ke depan, Umur berapa? Untuk 70-an. Hari ngedrum tuh udah tangannya udah agak-agak Nah itu malah dutak. pegangin, udah dipegangin. Yang mainnya orang tapi Gue nyanyi tangannya. udah pakai tongkat gitu. Wah, kayak keren banget nih Ria. Dia bilang. Nanti si komen jadi additional kaki. Jadi khusus bass drum aja, Mek. Oh, lo ayat aja berarti ya. Cetak ayo. Aduh, boleh juga sih itu, belum ada. Oke, selama perjalanan tim X sudah berapa album dan single kah yang dikeluarkan? Album udah 7. Album Kita 7, mau ke 7. 8 ya. Nah, mau ke 8, terus single kita ada 2 ya. 2 single. 2 single. Single. Kemarin tahun 2017 kita keluarin single. Tuh cerita tahun lalu sama Please. Please. Single ya. Single berarti di luar album. Di luar album. Di luar album, nggak masuk ke album mana-mana ya. Enggak. Gitu ya. Di album ke-8 pun ini juga nanti 10-10-nya baru lagi. Gitu ya. Mantap banget. Wow. Nah, ini juga nih, Dena kan kebetulan mau ngeluarin single. Ya. Ini juga singlenya luar biasa juga nih untuk Amin. anak seumuran, umur berapa dia sekarang? 13 tahun. 13 tahun. Itu waktu 13 tahun ngapain? Masih main bola di lapangan kayaknya dah. 13 tahun kita ngapain dan 13 tahun sekarang udah mau single kan? Ya, benar. Nih Dena tuh. Dan sebelum Dena single, Dena nih macan festival. Iya. Oh. Ngeri. Nah, dulu ya. Tapi gue denger cerita tentang Dena, maksudnya dia banyak menjuarai event-event Iya. lomba vokal. Itu prestasi yang luar biasa di umur sekarang ya. Gitu, karena nggak semua orang bisa punya prestasi yang sebanyak itu. Yes. Dan kedua, apalagi udah mau rilis single, ini pasti luar biasa banget. Iya. Top. Ternyata nggak sia-sia ya diomel-omel sama ayah ya. Oh iya, nggak, tapi emang ayahnya dulu tuh emang tukang ngomel kayaknya dari dilihat. Tapi dulu ininya Dena tuh emang karakter mukanya begitu kayaknya. kayaknya orang kalau baru lihat kayak oh dia tukang marah gitu kayak bisa Iya. nebak kali ya. Iya, langsung gitu ya. Padahal dia bener. Padahal Tapi iya. enggak kalau misalnya Yang udah lagi jujur aja nggak apa-apa. Jujur aja. ini bentar. Aku udah gak heran kok sama Oh, Dena. lagi Ada ditutupin kok. Sebelum kamu itu Ya, ini kita ngomongin Dena bukan ngomongin ayahnya, please. Tapi kalau lagi latihan ayah Tapi ada darah ayahnya dong. Ada banget. Ada banget. Justru karena ayahnya dia bisa nyanyi. Nah. Gitu. Ayahnya penyanyi kan, Den? Iya. Jangan. Enggak, maksudnya yang ngajarin nyanyi gitu Ibu loh. juga. Oh, ibu Iya. ya. Ibu kan menyanyi juga. Ah, kalau itu benar, Itu bener, ibu penyanyi, ayah Main drum. jagoan mana sama drummer ini? Aduh. Dilema ya jawabnya ya. Kayaknya akhirnya dia udah ya om. Nanti di belakang panggung, di belakang kamera beda lagi. Ibu penyanyi juga. Penyanyi, Ibu penyanyi. penyanyi pernah punya single juga kan? Ada di YouTube namanya Janji Hati dan Luka Lagi. Tuh ada pernah single juga dan udah viewernya udah jutaan ya. Ya hampir 1 juta semua. Wih, Semoga Dena bisa lebih dari Oh, harus dong. Harus, harus lanjutin ya, Harus. harus lanjutin itu ya. Harus lebih. harus lebih jago main drumnya dari ayah. Tuh, oh main drum. Oh. ya. Jadi dia pemain drum ya? Iya gitu. Ya oke. Terus setelah ini kan single nih. Kita Dena kan ke single ya. Single Dena ini apa sih nama? Judulnya apa? Judulnya Obat Galau. Obat galau. Ada nggak tuh di apotek? Ada nggak sih obatnya? Nggak ada. Ada. Hanya di sini doang. Aja di sini ya. Cuman